Sebelum menonton video ini, tombol subscribe dan tombol notifikasinya, mengetahui video-video terbaru di akun ini. Terima kasih. Kita menjatuhkan batu dari lantai 2 tadi atau 3, pasti yang akan lebih cepat benda yang lebih berat. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, gaya listrik. Nah, gaya listrik kita lihat semuanya, coba tengok sekitar kamu. Nah, semuanya menggunakan listrik kan? Ada yang pakai AC, ada yang pakai kipas, ya kan? Nah, itu adalah karena adanya gaya listrik. Sebelum menonton video ini, tombol subscribe dan tombol notifikasinya, mengetahui video-video terbaru di akun ini. Terima kasih. Jadi listrik juga bisa menimbulkan adanya gaya atau bisa menimbulkan adanya gerakan. Ya, berarti listrik juga termasuk sumber tenaga. Jadi 5 jenis gaya tadi semuanya bisa melakukan yang disebut dengan gaya, yaitu mengubah arah benda dan mengubah bentuk benda. Tapi tidak sedua-duanya, bisa hanya salah satu, bisa juga kedua-duanya. Terus kemudian bagaimana yang dimaksud dengan mengubah bentuk benda? Yang dimaksud dengan mengubah bentuk benda, contohnya kamu kemarin kan habis praktek membuat patung kan? Nah, baik dari tanah liat maupun dari plastisin, lilin, itu kamu membuat patungnya, apakah kamu lihati langsung jadi? Enggak ada yang jawab ya? Kedengeran nggak sih ya? Ini ada yang nyimak nggak sih? Kok diem aja? Kan ditanya, apakah kamu buat patung kemarin cuman kamu liatin doang? Nggak ada yang jawab. Nah, pasti kamu bentuk dengan menggunakan tanganmu, bukan? Ya kan? Nah, yang kamu bentuk dengan tangan kamu itulah yang namanya gaya. Ya, jadi kamu mencet-mencet plastisin, mencet-mencet tanah untuk menjadi suatu benda, mengubah yang tadinya plastisin itu bentuknya kotak atau bulat, kemudian berbentuk menjadi mungkin hewan atau mungkin apa. Nah, itu namanya gaya yang kamu keluarkan itu. Ya, yang kamu pencet-pencet, kamu pelintir-pelintir, kamu potong-potong. Nah, itu kamu menggunakan namanya gaya. Gaya apa? Gaya otot. Nah, berarti gaya itu bisa mengubah bentuk benda. Plastisin yang tadinya kotak bisa berubah menjadi bentuk hewan, bentuk boneka, bentuk macam-macam. Ya, yang kamu bikin kemarin apa? Seperti itu. Itu contohnya. Atau mungkin orang membuat bata. Ya, atau orang membuat gerabah, pot yang dari tanah liat, membuat genteng, membuat batako. Nah, itu semuanya kan menggunakan namanya gaya. Itu namanya mengubah bentuk. Contoh yang lain. Contoh yang lain ini. Misalnya ada kecelakaan di jalan. Mobilnya ringsek. Tadinya mobilnya mulus sekali. Tapi setelah tabrakan penyok, ya kan? Ringsek. Nah, itu berarti, itu kenapa kok bisa? Karena terjadi benturan, terjadi tabrakan. Nah, tabrakan itulah yang dimaksud dengan gaya. Yaitu gaya dorong atau gaya tekanan dari lawan arah yang mengenai benda tersebut, sehingga berubah menjadi mobil yang ringsek atau mobil yang penyok tadi. Atau menabrak tiang listrik misalnya, ya otomatis kan menjadi penyok ya. Atau mungkin lampunya pecah atau bempernya patah dan lain sebagainya. Itu artinya dia gaya itu mengubah bentuk benda. Atau mungkin gelas atau piring yang kesenggol kemudian jatuh ke lantai pecah. Nah, berarti piringnya sudah tidak berupa piring lagi karena sudah hancur. Nah, itulah karena adanya gaya. Itu tadi, itu namanya mengubah bentuk benda. Kalau yang mengubah arah benda kan tadi udah, contohnya yang nanti bola tadi ya. Video ini, klik tombol like, tombol subscribe dan tombol notifikasinya, mengetahui video-video terbaru. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi gerak suatu benda, yaitu adanya gaya gravitasi
dan tarikan atau dorongan yang terjadi pada benda. Maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya bahwa sesuatu benda itu bisa bergerak atau bisa berubah bentuk karena dipengaruhi oleh gaya. Ya. Itu nah dimaksud dengan beberapa faktor yang mempengaruhi gerak suatu benda. Nah, jadi maksudnya benda itu bergerak dipengaruhi oleh gaya. Bareng kamu dorong atau kamu tarik itu karena atau gaya gravitasi itu adalah pengaruh daripada gaya sehingga bisa membuat benda tersebut bergerak dari diam menjadi cepat atau dari cepat menjadi kencang atau dari kencang menjadi pelan. Semuanya namanya dipengaruhi gerak benda tersebut oleh gaya. Gravitasi menyebabkan benda dapat bergerak jatuh ke bawah tadi sudah. Jadi gerak benda yang terjadi karena dorongan atau tarikan dipengaruhi oleh permukaan tempat benda bergerak. Maksudnya bagaimana? Contoh, perhatikan. Misalnya kamu menarik gerobak. Gerobak itu tidak diberi roda. Atau jangan gerobak lah, kamu menggeser meja sajalah yang kecil. Meja kamu geser, kamu dorong tanpa dikasih sesuatu. Kira-kira berat enggak? Seret enggak? Berat, seret. Nah, manusia kan punya akal, bagaimana supaya tidak seret, supaya tidak makanya kemudian di bawahnya dikasih kain atau dikasih tatakan, dikasih kayu atau dikasih apa biar lebih lancar. Nah, itu berarti permukaannya mempengaruhi. Kalau kamu dorong meja atau di lantai itu tidak ada pemisahnya, maka dia akan lebih berat karena kayu dengan bertemu dengan lantai itu gesekannya besar. Maka kemudian kadang diberi bawahnya dikasih alas supaya lebih enteng, yaitu dikasih keset misalnya atau dikasih kain. Nah, itu bisa lebih enteng. Atau dikasih bambu atau dikasih tongkat, maka dia akan lebih enteng, untuk lebih ringan untuk menggesernya. Jadi permukaan benda itu mempengaruhi gerak benda tersebut. Seperti tadi sudah saya contohkan, misalnya dikasih pelumas dengan tidak, sepeda atau motor yang dikasih pelumas dengan tidak, pasti bergeraknya dia akan lebih lancar yang dikasih pelumas. Oleh karena itu yang namanya motor, semua yang motor yang bergerak, mesinnya itu dikasih yang namanya oli. Kenapa dikasih oli? Agar licin sehingga mudah untuk bergerak. Kalau tidak ada oli maka akan cepat aus, panas sehingga rusak mesinnya. Makanya motor atau mobil yang telat memberi atau mengganti oli mesinnya, dia akan cepat rusak. Itu karena apa? Karena gesekan daripada mesin kendaraan tersebut itu cepat panas sehingga rusak. Nah, itu berarti di sini terbukti bahwa pergerakan atau pergeseran suatu benda dipengaruhi oleh permukaannya. Ya, baik permukaan benda yang bergerak maupun tempat yang bergerak. Jadi gaya itu bisa terjadi pada benda baik berupa dorongan maupun tarikan, dapat mengubah bentuk benda, dan ini sudah tadi diulang-ulang aja materinya. Oke, dari sini, dari materi ini tentang gaya, ada yang mau bertanya dipersilahkan. Yuk, ada yang mau tanya enggak? Halo? Enggak ada. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian untuk penjelasannya. Nanti kalau ada pertanyaan yang tiba-tiba muncul, boleh silahkan japri. Ya, kita lanjutkan dengan pembahasan soal-soal lainnya. Demikian yang saya sampaikan. Sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share
dari ekobudaya.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.